Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1-6, kelas 5, sekolah dasar. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Berikut peredaran darah kecil, yaitu bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Kemudian peredaran darah besar, bilik kiri, aorta arteri, seluruh tubuh, vena, serambi kanan. Organ yang berperan dalam peredaran darah manusia antara lain jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan relaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengepis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung dibungkus selaput yang disebut perikardium, pembatas ruang jantung yang disebut endokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, atau sebaliknya. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Arteri atau pembuluh nadi berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Kemudian, pembuluh vena atau pembuluh balik berfungsi mengalirkan darah menuju jantung. Ketiga, pembuluh kapiler berfungsi untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. 3. Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peran penting dalam proses peredaran darah manusia. Paru-paru berperan dalam menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan tidak lagi mengandung oksigen, tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Perhatikan gambar di atas. Ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada arterium atau serambi kanan, arterium serambi kiri, ventricle atau bilik kanan, dan ventricle bilik kiri. Siti dan teman-teman pagi-pagi sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besar peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup mereka. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan.
Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap bait biasanya atas 4 baris dan bersajak abet-abet. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi pantun. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan manusia. Pertama, pantun anak-anak berisi tentang sukacita. 2. Pantun anak muda berisi tentang perkembangan. 3. Pantun tua yang berisi tentang nasihat. Contoh pantun anak-anak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan hingga menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Kedua, pantun anak muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Duhai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Ketiga, pantun tua contohnya. Enak bener tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajin belajar agar cita-cita kelak tercapai. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4, yaitu pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. 2. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral budi pekerti. 3. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membahas teka-teki pantun tersebut. 4. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Kemudian kita akan belajar tentang tangga nada. Apa pengertian tangga nada? Tangga nada adalah susunan berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada. Tangga nada ada 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor mempunyai ciri-ciri pertama, bersemangat. Kedua, riang gembira. Ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Keempat, mempunyai pola interval 1-1,5, 1-1-1,5. Kemudian, ciri tangga nada minor, kurang bersemangat. 2. Bersifat sedih. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. 4. Mempunyai pola interval 1,5, 1-1,5, 1-1. Contoh tangga nada mayor. Lagunya Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila, Lihat Kebunku, Bintang Kecil. Contoh tangga nada minor, Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Contoh, interaksi individu dengan individu, seorang ibu dengan anaknya. Contoh interaksi individu dengan kelompok.
Contohnya yaitu seorang guru dengan siswanya yang berada di kelas, ataupun contohnya adalah seorang penceramah dengan para pendengarnya atau mustaminya. Contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Dua klub sepak bola yang sedang bertanding. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu mau makan nasi, tentu nasi yang kita makan berasal dari beras. Padi digiling oleh orang lain, bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua. Pertama, interaksi yang mengarah kepada persatuan. Kedua, interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga kerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apa yang dimaksud hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatu sendirian. Tanggung jawab setiap kelompok dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan tugas sesuai kewajibannya, mengerjakan tugas dengan semangat, menyelesaikan yang telah diberikan, membantu teman yang mengalami kesulitan,